Hai guys, kembali lagi dengan Red Channel. Yuk klik link untuk masuk surganya yang ada di deskripsi guys. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Tuan Seribu Wajah. Setelah Sukun berhasil membalaskan dendam Kinju dan membuat pelaku pembunuhan beserta keluarganya masuk penjara, setelah itu pun Sukun mendapat kabar bahwa seorang reporter telah memfitnahnya, mengatakan bahwa semua ramalan yang Sukun lakukan hanyalah sebuah trik dan berniat untuk membongkar triknya. Kemudian setelah itu pun Sukun pun berniat untuk menghampiri reporter itu yang telah memfitnahnya. Lalu Shin pun memperlihatkan kerumunan orang-orang yang ternyata reporter itulah yang sedang menyebarkan isu bahwa Sukun adalah seorang pembohong. Semuanya dengarkan aku, percayalah padaku bahwa peramal itu adalah peramal abal-abal dan dia adalah pembohong. Wah, benarkah? Hei, siapa orang ini? Ujar orang-orang yang ada di sana. Namaku Yang, reporter senior dari Metropolis. Hari ini aku datang ke tempat kejadian untuk melawan orang yang berpura-pura menjadi dewa. Semua orang ikuti aku dan jangan pergi, ujar reporter bernama Yang itu. Dia pun memperlihatkan sebuah tayangan di ponsel pada orang-orang. Lalu ada seseorang berkata, "Wah, Master Su ada di sini." "Hah, Master Su ternyata masih muda ya?" "Wah, dia hanya menggunakan trik untuk terkenal di internet," ujar orang-orang yang ada di sana. Ya, mereka pun melihat ke arah Master Su yang ternyata itu adalah Sukun. Sukun pun duduk dan berkata, "Apa kalian ingin melakukan ramalan?" "Ya, baiklah, siapa yang pertama?" tanya Sukun. Reporter itu pun mengajukan diri dengan memegang ponselnya untuk merekam. "Lakukan ramalan untukku terlebih dahulu," ujarnya. "Oh, jadi kau ingin meramal kehidupan cinta atau kekayaan?" jawab Sukun. "Jangan meramal masa depan untukku. Hal tersebut tidak dapat disangkal di tempat." "Oh, jadi kau menyebut dirimu peramal ya? Buktikan padaku," ujar reporter itu. Apakah yang ingin kau ketahui?" "Hahaha, mudah saja. Ternyata kau terlihat panik juga ya. Apa kau berani meramalku? Katakan saja apa yang kau ketahui tentangku," ujar reporter itu lagi yang sangat sombong pada Sukun. Ya, Sukun pun menyentuh tangan reporter itu, lalu terlihatlah masa lalu serta kehidupan reporter. Sukun pun tersenyum pahit saat melihat itu semua. Reporter dengan angkuhnya berkata, "Berhentilah berpura-pura. Jika kau tidak tahu, akui saja. Dan aku akan menyelamatkanmu sedikit muka." Hahaha. Lalu kemudian Sukun dengan santai berkata, "Li Yang, umurmu 34 tahun, lahir di desa Qiangying, kota Qonghai. Ayahmu adalah pemilik restoran dan ibumu bekerja di rumah sakit." Mendengar itu, reporter pun itu masih menyangkalnya dengan berkata, Kau menyelidikku terlebih dahulu. Ya, informasi pribadiku, semua orang juga tahu apa yang kau katakan. Hari ini aku yakin akan ada berita yang sangat meledak tentangmu di internet," ujar reporter itu. "Oh, begitukah? Apa kau yakin?" "Aku khawatir itu tidak pantas, bukan?" jawab Sukun. Mendengar itu, reporter pun malah mencibir Sukun. "Hahaha, seperti yang kalian lihat. Dia terlihat panik, bukan?" Dan ya, semua orang pun mulai terpengaruh dengan mengatakan bahwa Sukun adalah peramal abal-abal. Lalu Sukun pun tersenyum dan berkata, kamu masih harus memakai popok untuk tidur di malam hari sampai usia 13 tahun dan akhirnya sembuh dengan resep obat Cina. Kamu menyontek pada ujian akhir tahun pertamamu, ditangkap oleh guru dan kamu masih menyangkalnya, dan hampir dikeluarkan dari sekolah. Kamu mengejar total 12 gadis di universitasmu dan semua menolak. Kamu juga suka memata-matai gadis dengan rok pendek. Film kecilmu yang berharga ada di drive komputermu. Nama file pelatihan jurnalis, kata sandi 5269. Mendengar itu, barulah reporter langsung pucat wajahnya. "Apakah ini cukup?" ujar Sukun. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa kamu manusia atau hantu?" tanya reporter itu. "Hei, tentu saja aku manusia. Mana ada hantu di siang bolong." Lalu orang-orang pun yang bersama reporter itu tak mengira Sukun bisa mengetahui semua tentang reporter. Kamu malu-maluin komunitas," ujar rekan-rekan dari reporter itu. Reporter itu pun hanya melongo saja. Sukun pun berkata lagi, Ya, aku juga meramalkan sebuah keberuntungan untukmu. Kamu akan mendapat balasan dari apa yang kamu lakukan atau perbuat. Dan berhati-hatilah saat berjalan," ujar Sukun.
Reporter itu pun marah dan berkata itu semua hanya kebetulan. Lalu saat ia melangkah jebrot, dia pun terjatuh karena disandung kaki oleh hantu Kinju yang sekarang sudah menjadi bawahan Sukun. Melihat reporter itu jatuh, semua orang pun mulai percaya pada Sukun. "Wah, kamu adalah peramal yang hebat," ujar mereka yang lalu. Mereka pun ingin diramal oleh Sukun. "Ya, semuanya tenang satu persatu," ujar Sukun. Ya, kemudian Sukun pun melakukan ramalan pada orang-orang yang ada di sana. Kemudian setelah itu, Shin pun memperlihatkan seorang gadis yang pernah ditemui Sukun di kapal pesiar tempo hari. Nampaknya dia sedang mogok makan karena dia tidak pernah menemukan pria yang sedang ia cari, yaitu Sukun. Lalu tiba-tiba saja dia melihat sebuah berita di ponselnya yang memperlihatkan Sukun dengan identitas peramalnya. Dia pun sedikit ternotis. "Ah, mungkinkah aku bisa mencobanya?" ujar wanita itu. Lalu kemudian Shin pun beralih ke Sukun yang nampaknya sedang kenikmatan karena sedang dipijit oleh hantu Kinju. Lalu terlihat anak buah Sukun yang mendengar rintihan Sukun dari dalam. Dia pun bertanya-tanya, "Ada apa dengan Tuan Su?" Dia terdengar sedang kenikmatan. Tapi mereka juga heran karena di dalam ruangan hanya ada Sukun seorang. Mereka pun mengira bahwa Sukun kecapean dan berhalusinasi. Ya, mereka pun mengkhawatirkan keadaan Sukun. "Apa ini sudah nyaman?" tanya Kinju pada Sukun. Ya, jawab Sukun. "Hei, Master, kenapa kamu membuang-buang waktu untuk meramal keberuntungan orang lain? Dan kamu juga punya pekerjaan yang lain. Apa kamu tidak lelah?" tanya hantu Kinju lagi. "Ya, aku lelah, makanya aku hanya bertemu 3 orang sehari. Aku terkenal di internet. Tapi kenapa sistem belum memberitahuku tentang penyelesaian misi? Sepertinya aku harus berusaha lebih keras lagi," gumam Sukun dalam hati. Lalu kemudian sekretarisnya pun masuk dengan panik. "Tuan Su, kita punya masalah." "Ah, masalah apa?" "Apa masalahnya?" tanya Sukun. Lalu sekretarisnya pun memperlihatkan sebuah data seseorang bernama Master Zhou. "Siapa orang ini?" tanya Sukun, yang ternyata orang itu adalah Master Zhou Cheng Quan yang merupakan master metafisika terkenal di provinsi Jianghu dan mempunyai keterampilan membaca wajah sangat akurat. Kemudian sekretarisnya pun memberitahu bahwa banyak orang kaya yang telah mencari ramalan dan keberuntungan padanya. Dia juga dikenal sebagai metafisika terbaik di Jianghu. "Aku khawatir jika dia mengincarmu, akan terjadi sesuatu yang besar." Sukun pun sambil tersenyum berkata, "Wah, metafisika terbaik ya? Maka aku harus bertemu dengannya." "Hah? Apa Anda ingin pergi?" tanya sekretarisnya. "Ya, tentu saja ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan ketenaranku untuk bisa melewatinya. Dan ya, aku takkan bisa melewatkan ini," ujar Sukun. "Tapi Tuan Su, setelah Anda selama ini menyamar, jika identitas Anda terbongkar, apa ini takkan merugikan perusahaan?" "Ah, jangan khawatir, aku punya rencana," jawab Sukun. "Ya, baiklah kalau begitu, Anda harus berhati-hati," ujar sekretarisnya. Lalu dia pun pergi. Namun kocaknya, hantu Kinju menyingkapkan rok dari sekretarisnya Sukun. "Hei Master, lihat," ujar hantu Kinju. "Master, bagaimana? Apa kamu sudah merasa lebih baik?" ujar Kinju lagi. Ya, Sukun pun kemudian kena marah oleh sekretarisnya. "Hei, itu bukan aku," ucap Sukun. "Lalu siapa lagi kalau bukan kau?" Ya, mereka pun bertengkar dan hal itu pun didengar oleh pengawal Sukun yang ada di luar ruangan. Lalu kemudian, Shin pun memperlihatkan sebuah tempat yang terdapat banyak orang di sana. Juga di sana ada Sukun dan hantu Kinju. Hantu Kinju bertanya pada Sukun, "Master, apa kamu tidak menyukai apa yang aku lakukan kemarin?" "Ah, biasanya laki-laki suka melihat celana dalam wanita. Dan aku pikir sekretarismu juga tertarik padamu." Diamlah kau," jawab Sukun. Lalu kemudian orang-orang pun mulai bergemuruh menggumamkan Master Zhou yang datang ke tempat itu. Lalu terlihat orang yang disebut Master Zhou pun turun dari mobil sambil bergumam, tidak heran dia bisa cepat terkenal. Ini tempat yang kecil," gumamnya. Lalu Master Zhou dan bawahannya pun berjalan ke arah Sukun. Dan saat dengan gagahnya berjalan, kepala Master Zhou ditoyor sama hantu Kinju sampai terjatuh. Kenapa Master ini begitu gugup? Apa kamu tidak membaca keberuntunganmu sendiri sebelum keluar rumah?" tanya Sukun. Master itu pun dibantu berdiri oleh anak buahnya.
Master, apa Anda baik-baik saja? Tanya pengawalnya. Namun dengan marah, Master Joe pun dengan lantang berkata, itu hanya kecelakaan kecil, jangan sombong kau, aku kesini untuk membongkar trikmu. Ujar Master Joe itu. Sukun pun menjawab, aku tidak sombong, tapi aku tidak mengerti apa yang ingin kau lakukan di sini. Pengawal Master Joe pun berkata, bagaimana seonggok sampah sepertimu bisa meramalkan seseorang dengan tepat dan menceritakan keberuntungan banyak orang dengan akurat. Di sini, Master Joe akan mengekspos trik dan kelicikanmu, ujar dia. Lalu dengan cara apa kau akan mengekspos trik busuk itu? Tanya si Sukun. Mari kita melakukan ramalan untuk satu sama lain dan membandingkannya, ujar si Master Joe itu. Kemudian Sukun pun menjawab, ya, jadi apa yang ingin kau ketahui? Tanya Sukun. Mudah saja, jika kau begitu hebat, tolong cari tahu bagaimana aku bisa mendapatkan luka kecil di tanganku ini. Ya, orang-orang yang di sana pun sungguh sangat terkejut dengan permintaan Master Joe itu yang menurut mereka itu tidak akan masuk akal karena bekas luka yang sudah sangat lama dan sangat samar tidak terlihat tidak mungkin bisa diketahui apa penyebabnya. Ya, aku takut sekarang Master Su akan kehilangan reputasimu, ujar si Master Joe. Gampang, berikan tanganmu, ujar Sukun. Wah, kamu adalah penipu terhebat yang pernah aku temui, ujar si Master Joe. Saat Sukun menyentuh tangannya, Master Joe pun berkata, jika kau tidak mengetahuinya, jangan buang-buang waktuku, cepatlah bersujud 3 kali, dan pergi dari tempat ini. Namun seketika, Sukun pun menjawab, ketika kamu berusia 3 tahun, kamu pergi ke gunung untuk memotong kayu, namun karena tanganmu licin, kampak itu tergelincir dan mengenai lenganmu. Benar kan? Tanya Sukun. Terlihat, Master Joe pun sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Sukun. Apa? Kamu? Ini tidak mungkin, ujarnya dalam hati. Ya, orang-orang yang melihat ekspresi dari Master Joe pun sungguh sangat terkejut. Astaga, apakah itu benar? Dia sungguh hebat, ujar mereka. Namun, karena reputasi Master Joe yang sangat sudah terkenal, dia pun menyangkal ucapan Sukun. Kamu salah, ujar si Master Joe. Aku mendapatkan luka ini 3 tahun yang lalu saat aku sedang memotong buah, ujarnya. Sekarang sudah terlambat bagimu untuk mundur. Kau mengakulah bahwa kau adalah seorang pembohong, ujar Master Joe yang sungguh sangat ingin menurunkan reputasi dari si Sukun, guys. Bajingan. Hei, apa kau berpura-pura bodoh? Tanya Sukun. Dan sambil berkeringat, Master Joe pun berkata, sekarang giliranku, katakan apa yang ingin kau periksa. Namun dalam hati dia bergumam ketakutan. Aura membunuh anak ini sangat kuat. Apa dia benar-benar seorang peramal? Kenapa rasanya seperti pembunuh? Gumam Master Joe dalam hati. Ya, dia tidak tahu bahwasannya si Sukun adalah raja pembunuh. Lalu Sukun pun berkata, aku tak akan mempersulitmu. Katakan saja kapan aku akan menikah. Lalu terlihat Master Joe pun senang dengan hal itu, karena ternyata kalau soal prediksi pernikahan adalah keahliannya. Aku tak akan pernah gagal dalam hal ini, kamu pasti akan kalah, ujar Master Joe. Ya, cepatlah, kamu terlalu banyak bicara, ujar Sukun. Menilai dari seni telapak tanganmu, namun seketika Master Joe pun terkejut setelah menyentuh tangan Sukun. Apa? Ujarnya. Lalu dia pun menanyakan tanggal lahir Sukun. 20 Maret 2001 pukul 6, jawab Sukun. Sukun pun bergumam, kenapa dia tiba-tiba bicara sopan pada aku? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini? Apakah ini? Ujar Master Joe yang seketika menjadi kikuk pada Sukun. Dan tiba-tiba saja, dia pun memberi hormat pada Sukun. Entah apa yang terjadi, dia pun meminta maaf dan berkata bahwa Sukun adalah senior. Maafkan saya, karena memandang rendah senior. Saya harap senior bisa memaafkan saya. Sukun pun menggaruk kepalanya, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku pikir dia bisa mengajariku sedikit trik dalam meramal. Lalu apa yang dia lihat dari diriku sampai dia ketakutan, gumam Sukun. Senior, aku mengaku kalah, ujar Master Joe. Yang tentu saja membuat semua orang yang ada di sana jadi riuh, tak mengira Master Joe yang terkenal hebat mengakui kekalahan dari seorang anak muda.
Lalu Sukun pun berdiri dan berkata, "Pertama, kau harus mengatakan apa yang kau lihat. Kita tak tahu apa itu benar atau salah sampai kau mengatakannya." Lalu terlihat Master Joe pun yang berkeringat dingin dan sangat ketakutan saat Sukun berkata begitu. "Ah, aku tidak berani. Aku akan tutup mulut. Aku tak akan bicara sepatah kata pun pada siapapun," ujarnya sambil bersujud. Mulai hari ini aku tak akan meramal lagi." Ucapnya langsung pergi meninggalkan tempat itu. "Master," ujar pengawalnya. "Diam kau, aku bukan mastermu lagi," jawab Master Joe. Sepertinya salah paham," ujar Sukun. Namun tiba-tiba saja mata semua orang tertuju pada Sukun. Yang jelas membuat Sukun sedikit gugup. Tenang semuanya, meskipun semua orang memanggilku Master Su, aku pasti tidak sehebat itu," ujar Sukun. Dan ya, pada akhirnya pun semua orang pun ingin dilihat masa depannya oleh Sukun. Ya, semua orang pun makin percaya dan bahkan sampai ada yang mengajak Sukun menikah. Sukun pun kabur dari kerumunan itu. "Wah, ini bahaya. Kuharap ini sudah cukup. Aku tidak ingin kembali ke kantor," ujar Sukun. Hantu Kinju pun memuji Sukun yang bisa menyelinap kabur dari kerumunan orang-orang. "Hehehe, ini bukan apa-apa. Lagi pula aku ini adalah raja pembunuh," jawab Sukun dengan bangganya. Lalu tiba-tiba saja ada seseorang yang menepuk pundak Sukun. Tentu itu membuat Sukun sangat terkejut. "Grandmaster," ujar seseorang itu, yang ternyata itu adalah wanita yang ditemui tempo hari di kapal pesiar, guys. Nah, Mimin lupa namanya. "Ya, kamu Master Su kan?" Ada apa Nona?" tanya Sukun yang kenal dengan wanita itu. Kenapa dia bisa ada di sini? Dia tak mengenaliku kan?" gumam Sukun dalam hati. Bisakah kamu membantuku menemukan seseorang?" ujar wanita itu. Siapa yang kau cari? Beritahu aku tanggal lahir dan waktunya," tanya Sukun yang sambil berkeringat. Jangan bilang dia mencariku," gumam Sukun di dalam hati. Aku tidak tahu tanggal lahirnya, tapi aku hanya punya fotonya saja." Dan ya, benar saja, foto itu adalah foto Sukun. "Ya, bagaimana dengan ini? Apakah kamu bisa membantuku?" ujar gadis itu sambil memperlihatkan foto Sukun. Aku rasa takdir membawanya ke sini," ujar Sukun. Lalu Sukun pun melepas topi dan kacamatanya. Pertunjukan berakhir, aku tak akan berpura-pura lagi. Aku pikir penyamaranku sangat bagus. Hei, bagaimana kamu bisa menemukanku?" Lalu sambil mengejek Sukun, gadis itu pun berkata, "Aku sudah mengenalimu saat pertama kali melihat pertunjukanmu di sebuah video." Sukun pun bergumam, sehebat apapun meramal, aku takkan bisa mengalahkan indera keenam wanita. Aku tak menyangka akan menemukanmu dengan cara ini. Hei, apa pekerjaanmu meramal?" Ini hanya hobi kecil saja." "Tapi Nona Yan, kenapa kau mencariku?" tanya Sukun. Sebenarnya tidak ada yang penting sih. Terakhir kali aku menyelinap keluar untuk bermain tanpa memberitahu keluargaku, dan berkatmu aku bisa berhasil pulang dengan selamat. Jadi aku hanya ingin mengucapkan terima kasih padamu." "Oh, itu bukan apa-apa. Apa ada hal lain?" tanya Sukun lagi. Orang bodoh ini," ujar Kinju yang sedikit kesal dengan tingkah mereka. Aku ingin tahu apa kamu sudah mempunyai seseorang yang kamu sukai?" tanya si Nona Yan itu pada Sukun. "Oh, hari itu di kapal pesiar, gadis di sebelahku itu adalah pacarku," jawab Sukun. Ini kartu namaku. Jika di masa depan kamu membutuhkanku atau membutuhkan bantuanku, kamu bisa menghubungi ini," ujar Sukun yang sambil memberi kartu namanya. Baiklah, orang sepertimu pasti tidak bisa tanpa seorang gadis," ujar Nona Yan yang sedikit kecewa dengan jawaban Sukun. Lalu Sukun pun menjawab, Tidak, aku tidak seperti itu." Lalu terlihat Kinju pun mengejek Sukun, barang murah saja lebih laku." Namun tiba-tiba saja Nona Yan pun berkata lagi, "Pacarmu ya? Jadi kamu belum menikah kan?" "Hei, apa itu penting?" tanya Sukun. "Ya benar, itu berarti aku masih punya kesempatan. Aku tak akan mundur, aku akan mencoba yang terbaik," ujar Nona Yan yang sambil pergi. Sukun pun tersenyum dengan itu dan dia pun digoda terus oleh hantu Kinju. Lupakan dia. Ayo kita pulang dan makan." Sukun pun bergumam kembali, heran karena bahkan setelah Sukun mengalahkan orang besar seperti Master Zhou Qingquan, tapi sistem belum memutuskan penyelesaian misi. Apa aku masih harus bekerja keras? Atau ada ikan yang masih belum keluar ya? Lalu dia pun pergi.
Lalu beralih ke suatu rumah yang di dalamnya terdapat seorang bocah yang sedang meminta tolong pada seorang master. Master itu pun menanyakan apa yang diinginkan bocah itu. Yang ternyata pria itu merupakan saudara dari keluarga yang membunuh Kinju dan ingin membalas dendam pada Sugun karena telah memenjarakan saudaranya. Master itu pun bertanya tentang adanya hantu di sekitar Sukun yang bocah itu bicarakan lewat telepon. Lalu dia pun menceritakan bahwa orang tuanya saat ditangkap polisi sempat melihat hantu Kinju. Apa Sukun ini tahu seni meramal? Tanya Master itu. Dia teman kuliahku, tapi entah mengapa keberuntungan apa yang menimpanya, dia pun sekarang menjadi seorang bos besar. Lalu bagaimana dia bisa tahu tentang kematian Kinju? Tanya Master itu lagi. Lalu dia pun berkata lagi, aku yakin hantu Kinju meminta tolong pada Sukun untuk membantunya. Apa? Bagaimana mungkin Sukun bisa begitu kuat? Tanya bocah itu. Seseorang Master Su muncul belakangan ini. Apa kamu tahu sesuatu tentang dia? Tanya Master itu. Saya melihatnya di media sosial, tapi tidak terlalu banyak tahu tentangnya. Aku menduga Master Su itu adalah Sukun yang menyamar. Hah? Sungguh? Tanya bocah itu. Bagaimanapun, jika roh jahat Kinju itu berani menyakiti orang, aku akan membuatnya menghilang. Dan si Sukun itu nampaknya bukan orang baik, dan mungkin merugikan banyak orang. Ayo pergi bawa aku menemuinya, ujar Master itu. Lalu Sin pun beralih ke suatu danau terlihat Sukun dan Anji yang sedang memancing. Apa kamu tahu cara memancing? Kenapa kamu membuang-buang waktu seperti ini? Ucap Anji pada Sukun. Hei, memancing membutuhkan waktu dan kesabaran. Wah, nampaknya ikannya sudah akan datang, ucap Sukun yang membuat Anji heran. Lalu terlihat bocah tadi bersama masternya pun menunjuk ke arah Sukun yang sedang memancing. Hah, bukankah itu Wanteng? Ucap Anji yang melihat bocah itu. Sukun, kau tidak hanya mengambil wanitaku, tapi kau juga menyakiti keluargaku. Hari ini aku akan membalasnya, ujar bocah bernama Wanteng itu. Lalu terlihat master itu pun mengaktifkan mata Yin yang membuatnya bisa melihat keberadaan hantu Kinju. Benar saja ada hantu yang bisa muncul di siang hari, ujar master itu. Hei, apa Wang Zio itu adikmu? Tanya Sukun. Aku memiliki firasat hari ini. Aku akan menemukan kunci untuk menyelesaikan misi ini. Tapi aku tidak pernah menyangka orangnya adalah dia. Gumam Sukun di dalam hati. Hei, bukankah kau suka berpura-pura menjadi master? Ini adalah Master Tau King Yang. Dengan ada dia di sini, mari kita lihat apa kamu masih bisa sombong. Ujar si Wang Teng. Hantu Kinju pun memberitahu bahwa si master yang bersama bocah Wang Teng itu bisa melihatnya. Jadi dia bukan orang sembarangan ya, gumam Sukun. Sukun pun berkata, Master King Yang, apa ini milikmu? Sambil menunjukkan sebuah jimat. Master, jangan keluarkan itu, ucap Kinju yang ketakutan. Itu hanya hal kecil. Tahun lalu aku memberikan pada keluarga itu. Hal yang lebih besar akan datang sekarang, ucap master itu yang mengeluarkan kekuatannya yang seketika menarik hantu Kinju. Master, selamatkan aku. Lalu Sukun pun meraih tangan hantu Kinju dan menyelamatkannya. Anji yang melihat tingkah Sukun pun kaget. Ujarnya. Hei, aku tak peduli dari sekolah atau sekte mana gurumu berasal. Aku tidak akan mengampunimu jika kau melindungi roh jahat. Hei, roh jahat, di mana roh jahat? Tanya si Anji pada Sukun. Aku menyarankan untuk tidak usil, karena orang usil biasanya berumur pendek, jawab Sukun pada master itu. Hei, apa kau mengancamku? Apa kau pikir aku mudah untuk ditangani? Lalu dia pun hendak mengeluarkan jurusnya. Namun tiba-tiba saja, jangan bergerak, ujar pengawal Sukun yang menodongkan pistolnya. Ya, ternyata master itu pun ketakutan karena ternyata kemampuannya dalam ilmu spiritual belum mampu untuk menahan peluru, guys. Master tahu waktu telah berubah. Mari kita lihat kemampuan tahu atau peluru yang lebih kuat, ucap Sukun. Sialan kau bocah ingusan. Kamu tidak menghargai kebajikan bela diri. Hei, beraninya kau bicara dengan bosku seperti itu. Apa kau ingin mati? Ucap Liu Hu pada si master itu. Tidak, aku tidak ingin mati. Tuhan, kasihinilah aku, ucap master itu dengan ketakutan. Hei master, jangan jadi pengecut. Bukankah kau seorang Taois?
Kenapa kau takut dengan peluru? Ujar bocah Wang. Hei sialan, apa kau ingin membunuhku? Aku bukan makhluk abadi, tentu saja aku takut peluru. Wang Teng, kamu datang padaku membawa master ini. Sepertinya aku harus menyelesaikan masalah denganmu. Ucap Sukun pada bocah Wang Teng. Bocah Wang Teng pun memohon pada Sukun agar dimaafkan. Anji pun berkata pada Sukun, apapun yang kamu inginkan, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Liu bawa dia ke kantor polisi, beritahu juga bahwa dia terlibat dalam kematian hantu Kinju. Baik, ujar Liu. Master, tolong tenanglah. Aku juga warga negara yang taat hukum. Aku tidak membunuh tanpa pandang bulu. Duduklah, ada yang ingin kutanyakan padamu, ujar Sukun pada master itu. Master itu pun berkata, kamu adalah Master Su yang terkenal di kota ini kan? Aku merasa tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu, ujar master itu pada Sukun. Ya, ngomong-ngomong, setengah bulan yang lalu aku tidak percaya adanya hantu di dunia ini. Tapi pengalaman baru-baru ini membuka mata aku. Hah? Setengah bulan? Bagaimana mungkin? Kau bisa melakukannya? Tanya master itu dengan sangat kaget. Sudahlah, ceritakan padaku tentang detail kalian para kultivator. Dan apa kultivator abadi benar-benar ada? Tanya Sukun yang penasaran dengan keberadaan kultivator. Hah? Kultivator abadi? Apa yang membuatmu berpikir tentang kultivator abadi? Sebenarnya aku baru memulai bidang ini dan aku ingin tahu apakah ada kultivator abadi di bidangmu? Tanya Sukun lagi. Jadi begitu ya. Mungkin Tuan Su terlalu banyak membaca novel dan kultivasi manhwa. Tuan Su, jika memang ada, aku takkan takut dengan orang-orangmu, jawab master itu. Terlihat Liu Hu pun bergumam, Taoisme dapat dilihat sebagai ramalan kuno. Mereka lahir untuk meramal dan untuk menahan hantu dan iblis. Terlepas dari itu, beberapa teknik tingkat rendah Taoisme ortodoks yang sebenarnya hanya sedikit menimbulkan ancaman bagi yang hidup. Lalu kenapa kamu ingin menangkap Kinju? Tanya Sukun lagi pada master itu. Hantu itu sedikit istimewa dan aku ingin menangkapnya untuk mempelajarinya. Sangat sulit untuk hantu bisa membentuk tubuhnya dan bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Dan biasanya hantu itu takut dengan sinar matahari. Bukankah ini aneh? Ucap master itu. Kamu berpikiran sama denganku. Aku juga sangat penasaran dengan hal ini, jawab Sukun yang seketika membuat Kinju khawatir. Hei, Master, kamu tidak akan memotongku untuk penelitian, bukan? Kamu tidak boleh mendengarkan dia. Dia itu punya niat yang buruk, ujar hantu Kinju pada Sukun yang khawatir dengan nasibnya. Jangan khawatir, aku tak akan melepaskan peliharaanku yang lucu. Bagaimana mungkin aku akan memotongmu? Hehehe, Master memang sangat paling hebat, ujar si hantu Kinju. Master dan pelayan yang penuh dengan kasih sayang, ujar Anji dari belakang Sukun. Dan dengan berkeringat, Sukun pun mengizinkan Master itu pergi dan akan mengunjunginya di lain kesempatan. Apa kamu membiarkanku pergi? Tanya master itu. Apalagi? Apa aku harus mentraktirmu makan malam terlebih dahulu? Tidak. Aku pikir aku akan dapat hukuman. Aku tak menyangka master sungguh sangat baik. Aku sungguh kagum padamu. Kemampuanmu dalam bidang ini lebih baik daripada semua orang penipu yang ada di jalanan. Dan karena kita berada di jalur yang sama, tentu saja kita harus saling membantu. Ya, kemudian mereka pun baikan dan Sukun pun memberi sejumlah uang untuk membantu kelompok master itu yang telah dirugikan oleh oknum-oknum penipu yang membuat mereka kurang dipercaya oleh orang-orang dan pendapatan mereka pun tidak ada. Master itu pun sungguh sangat berterima kasih. Lalu dia pun pergi. Kemudian terlihat Sukun yang membujuk Anji yang sedang merajuk. Karena cemburu dengan hantu Kinju, Sukun pun menawari Anji untuk makan malam. Aku gak menafsu makan, jawab Anji. Ya, Sukun pun terus menggoda Anji dengan segala cara. Ya, biasalah ya, buaya kalau sudah berkata pada akhirnya pun Anji luluh. Dan berkata, aku ingin mencoba ini sambil menunjukkan foto yang ada di ponselnya. Wah, masakan murid Chef King Leunggo Sen Fang. Aku telah membaca tentang dia. Dia telah memenangkan penghargaan internasional dan sekarang dia kembali menjalankan restoran. Dan pasti sulit untuk mendapatkan meja di restoran itu. Gumam Sukun di dalam hati.
Ini terlihat bagus, ayo kita coba, ujar Sukun pada Anji. Yang kemudian di malam harinya terlihat di sebuah restoran banyak sekali orang yang mengantri hanya untuk sebuah makan malam di tempat itu. Juga terlihat Sukun dan Anji yang turun dari mobil. Kamu tunggu di dalam mobil, ujar Sukun pada Kinju. Iya master, jawab Kinju dengan sedih. Ya karena dia tidak diajak makan guys. Dengan begitu, banyak orang, aku khawatir kita tidak akan bisa makan di sini, ujar Anji. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita belum mencobanya? Jawab Sukun sambil berjalan melewati antrian itu. Sukun pun mendekati sepasang pasangan dan berkata ingin bertukar tempat dan Sukun bersedia membayarnya. Pria itu pun menjawab, berapa botol yang kau minum? Aku sudah mengantri dari jam 6 pagi. Aku tak akan menjualnya padamu dengan harga berapapun. Apa kami terlihat seperti pengemis di matamu? Timpal wanitanya. Lihatlah dulu jumlahnya sebelum kamu memutuskan, ujar Sukun yang sambil menunjukkan cek yang besar. Berhentilah mengganggu, ujar wanita itu lagi. Namun wadidaw, saat melihat cek itu, seketika mereka pun melongo. Dan singkat cerita, Sukun pun masuk ke dalam restoran karena membeli tiket orang tadi. Lalu terlihat juga seorang wanita yang memarahi pasangannya karena datang telat dan kehilangan kesempatan menjadi kaya dengan menjual tiket pada Sukun. Apa ini tidak terlalu mencolok? Tanya Anji pada Sukun. Ya, sebenarnya aku juga tidak ingin mencolok seperti ini, tapi kekuatanku tidak mengizinkannya, jawab Sukun. Lalu kemudian tiba-tiba muncul pemberitahuan sistem, selamat pada host karena telah menyelesaikan tugas lebih cepat dari jadwal dan memperoleh kemampuan sistem psikis dan mendapatkan paket hadiah misteri. Apa Anda ingin membukanya? Ya, buka, ucap Sukun. Sepertinya Jiang telah memberitahu teman-temanku tentangku. Ternyata mereka adalah bagian penting dari ketenaranku di kota Jianhu. Kemudian sistem mengatakan bahwa Sukun mendapatkan hadiah misterius yang ternyata itu adalah peningkatan nilai karisma sebanyak 300% secara permanen. Peningkatan nilai karisma? Apa menurut sistem aku kurang tampan? Ucap Sukun sambil melihat wajahnya di ponselnya. Dan terlihat Anji pun mulai terpengaruh dengan karisma Sukun, yang dimana saat melihat Sukun, Anji selalu memiliki keinginan yang tidak bisa dijelaskan. Ya, itu lebih keingin mencoba bertani dalam semalam guys. Sial, apa yang disebut peningkatan nilai karisma adalah afrodisiak, ujar Sukun. Dan dia pun tertawa jahat. Hahaha, ini keuntungan yang mengejutkan. Lalu seorang pelayan pun bertanya, Tuan silahkan pilih apa yang ingin Anda makan. Apa makanan di sini ada yang bagus? Aku akan melakukan pekerjaan fisik malam ini, jadi aku harus makan dulu. Maka kami akan sarankan untuk Anda memilih paket tertinggi. Itu dimasak oleh Chef Shen Feng sendiri. Ya, baiklah. Lalu terlihat Anji yang tersipu. Pekerjaan fisik apa? Jangan bicara omong kosong, ujar si Anji. Aku tak menyebutkan namamu. Kenapa kamu tersipu? Ujar Sukun. Lalu sistem pun kembali menawari Sukun untuk mengekstrak identitas baru. Ya, ekstrak identitas. Dan ya, Sukun pun mendapatkan identitas baru sebagai Dewa Koki Kerajaan Naga. Seseorang yang jenius, yang datang entah dari mana, yang mampu mengguncang industri kuliner negara naga, melakukan perjalanan ke setiap negara dan menantang koki dari berbagai sekolah. Lalu dia mengatur kekuatan agar sekolah menjadi satu. Dan tidak ada yang tahu namamu. Tidak ada tahu juga asalmu dari mana. Lalu setelah dinobatkan sebagai Dewa Koki Kerajaan Naga, Anda tidak pernah kembali muncul di dunia ini. Kemampuan memasak makanan dari seluruh dunia, dessert, planting, dan mahir menghias. Tugas membuka restoran dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Batas waktu 1 bulan. Terang sistem pada Sukun. Dewa Koki? Identitas ini sungguh sangat sesuai, ujar Sukun setelah mendapatkan identitas baru itu. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih setia nonton-nonton di video ini dan mohon maaf juga
Ya karena upload videonya ini selalu telat ya, karena emang sekarang sambil kerja guys, jadi harus membagi waktu. Tapi Mimin usahakan bisa seminggu 2 kali gitu untuk upload videonya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan guys.